Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pemirsa al-makna yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah berkenan mempertemukan kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnati Sahihah, yang mana semoga dengan waktu yang kita luangkan ini Allah berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk kehidupan setelahnya. Kemudian salawat beriringan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan terbaik Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Melanjutkan pembacaan kita pada kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnati Sahihah, yang mana telah sampai kepada pertanyaan yang keempat. Di sini penulis membawakan pertanyaan, hal na'budullaha khaufan wa tama'a. Apakah kita di dalam beribadah kepada Allah didasari dengan rasa takut dan tama', yaitu rasa harap? Maka beliau menjawab di sini, na'am na'buduhu kadzalik. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didasari rasa takut. Yang dimaksud di sini adalah takut apabila amalannya tidak diterima dan takut terhadap azab Allah yang begitu pedih nanti di neraka. Sedangkan tama', yang dimaksud tama' di sini adalah raja, yaitu berharap bahwasanya amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala dan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala yasiful mu'minin, sebagaimana Allah berfirman menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah adalah lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah dengan khauf dan tama', dengan takut dan harapnya. Takut akan azab Allah dan berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku meminta kepada Allah surga dan aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Maka pembahasan kita kali ini merupakan perbedaan, ya, titik perbedaan antara muslim ahlus sunnah dan sufi, yang mana ahlus sunnah mereka berpendapat bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan harus memenuhi unsur khauf dan raja.
yaitu takut kepada Allah, cemas apabila amalannya tidak diterima, dan dia juga takut tentang azab Allah, yaitu neraka, dan dia selalu berharap agar amalannya diterima dan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi penganut faham sufi mereka berpendapat ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tidak boleh mengharapkan pahala dari Allah atau tidak boleh mengharapkan surga, dan tidak boleh didorong karena takut akan neraka. Ibadah itu harus murni karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beribadah karena motivasi mendapatkan surga atau takut neraka, mereka katakan bahwasanya ini adalah ibadah yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ini adalah pendapat yang keliru, adalah pendapat yang menyimpang, karena di dalam ibadah kepada Allah harus kita iringi ibadah tersebut dengan perasaan mengharapkan pahala dari Allah, ihtisab, dan juga berharap mendapatkan surga, serta perasaan karena takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah banyak memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bahkan Allah memuji orang-orang yang beribadah dengan motivasi mendapatkan surga dan takut akan neraka. Di antaranya Allah menceritakan tentang para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh yang mereka disembah oleh orang-orang yang menyimpang. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-57, ulaika yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru, mereka juga mencari atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana yang lebih dekat kepada Allah, ya? Dan di dalam ibadahnya mereka berharap akan rahmat Allah, dan mereka juga akan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menceritakan, memuji para nabi di dalam surah Al-Anbiya. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, ya. Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam melakukan kebaikan, dan mereka di dalam doanya berdoa kepada kami, kata Allah, didasari dengan raghaban wa rahaba, rasa harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di hadapan kami. Surah Al-Anbiya ayat ke-90. Maka ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah memuji orang-orang yang soleh, yang mana di dalam ibadahnya tersebut diiringi oleh raja dan khauf, berharap pahala dan surga, serta takut akan dosa maupun azab Allah, yaitu neraka. Dan di dalam firman-Nya banyak sekali Allah mengaitkan, menggabungkan antara raja dan khauf. Seakan-akan Allah mengisyaratkan kepada kita agar kita bisa menyeimbangkan di dalam ibadah kita antara harap dan cemas. Ayat yang dinukilkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anha ketika beliau mengirimkan surat kepada salah satu utusannya, yang mana utusan tersebut menghilang dari Umar, dan dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya utusan tersebut telah menjadi seorang pecandu khamr. Maka Umar pun mengirim surat kepada beliau, yang mana di dalam surat tersebut beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya isi surat Umar tersebut, min Umar ibn al-Khattab ila fulan bin fulan, dari Umar kepada fulan bin fulan. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu. Sesungguhnya aku memuji Allah yang mana tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada sesembahan yang wajib
kita ibadahi, yang berhak untuk kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar menukilkan ayat Allah, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzitlauli la ilaha illahu. Allah lah yang maha mengampuni dosa-dosa, wa qabilit taub, dan Allah juga maha penerima taubat. Akan tetapi di sisi itu Allah juga syadidil iqab, maha pedih azabnya, dzitlaul, yang memiliki karunia yang sangat luas. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, ilaihil masir, dan kepadanya lah semua akan dikembalikan. Maka tatkala surat tersebut sampai ke tangan fulan tersebut, maka dia selalu mengulangi dan terus membaca ayat yang dinukilkan oleh Umar ibn al-Khattab, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Seakan-akan Allah telah memberikan peringatan akan dosa-dosa yang dia lakukan dan menjanjikan ampunan apabila orang tersebut mau bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal yuraddiduha ala nafsi thumma baka thumma naza'a fa ahsana an-naza'. Dan orang tersebut selalu terus mengulangi dan membaca firman Allah yang tadi, kemudian beliau menangis dan Allah mencabut nyawanya, dan ini adalah akhir yang baik untuk dia. Dan ketika berita wafat seorang tersebut sampai kepada Umar ibn al-Khattab, maka beliau mengatakan, hakadza fasna'u idza ra'aitum akhakum zalla zallatan fasaddiduhu wa waffiquhu wad'ullaha lahu an yatuba alaihi. Seperti inilah seharusnya yang kalian lakukan ya. Apabila kalian mendapati, melihat saudara kalian itu tergelincir pada sesuatu kesalahan, fasaddiduhu wa wafiquhu, maka ingatkanlah dia bahwasanya azab Allah begitu pedih, dan tunjukkanlah dia kepada kebenaran, semoga dengannya dia bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wad'ullaha lahu, kemudian kalian doakan dia, kemudian kalian berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taubat kepada dirinya. Dan Allah juga banyak menyebutkan di dalam Al-Quran, barang siapa yang beramal soleh, maka dia akan mendapatkan surga dengan segala macam kenikmatannya. Di antaranya Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatnya. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh, maka untuk mereka surga. Artinya ini adalah janji yang Allah janjikan, yang akan Allah berikan kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Allah menjanjikan surga kepada mereka. Maka hendaknya ibadah yang dilakukan harus disertai dengan harapan surga atau takut akan neraka. Karena ini adalah ibadah yang dilakukan dengan keimanan, percaya akan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka oleh karenanya marilah ibadah yang kita lakukan atau amalkan kita iringi dengan keseimbangan antara roja dan khauf. Apabila seorang beramal dengan didominasi raja, maka dia akan meremehkan azab Allah, akan merasa aman dari azab Allah. Padahal Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, azab Allah? Fala ya'manu makrallah, dan tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang akan merugi. Sedangkan orang-orang yang beribadah dengan didominasi oleh rasa khauf, maka mereka akan menjadi seorang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Oleh karenanya
Para ulama menjelaskan ibadah itu memiliki 3 rukunnya. Yang pertama adalah cinta atau mahabbah kepada Allah, yang mana dengan cinta tersebut seseorang bisa mengarahkan kepada siapa dia akan beribadah. Dan yang kedua adalah raja, berharap akan pahala dan berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah khauf, yaitu takut ibadahnya tidak diterima dan dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan diibaratkan oleh sebagian para ulama bahwasanya mahabbah itu diibaratkan dengan kepala burung, sedangkan raja dan khauf diibaratkan dengan kedua sayapnya, sayap kanan dan kiri. Maka seseorang harus di dalam ibadahnya memiliki terkumpul di dalamnya 3 unsur tersebut, yaitu mahabbah, raja dan khauf. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.